Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, selamat datang dan selamat bergabung dalam channel YouTube GBI Point Square. Terus kami ingatkan untuk melakukan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Rumah doa diadakan setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Kami mengajak Bapak Ibu untuk berjaga-jaga selama 1 jam. Ada 5 kul yang tersedia, dan Bapak Ibu bisa memilih salah satu yang terdekat untuk dapat bergabung, dan mari terserap juga bertumbuh bersama di dalam kul. Ibadah anak diadakan setelah ibadah umum. Jadi, bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri bisa mengajak anak-anaknya untuk sama-sama beribadah. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, kami menyediakan 2 pilihan. Bisa transfer melalui nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di layar. Mari saya ajak untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terutama Tuhan bagi keluarga kami hari-hari ini Tuhan, Kau selalu cukupkan Tuhan apapun yang kami perlukan ya Bapa. Sehingga Tuhan, Kau pelihara luar biasa ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk negeri kami Indonesia ya Bapa. Kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh lihat Tuhan ada banyak goncangan-goncangan yang terjadi ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang mau Kau nyatakan Tuhan bagi negeri kami Tuhan. Kami percaya Indonesia akan Kau lawat Tuhan. Indonesia akan Kau pulihkan ya Bapa. Melalui tangan-tangan pemimpin Tuhan yang sudah Engkau pilihkan Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, Tuhan, menteri ya Bapak, juga DPR, MPR, Tuhan, beserta Tuhan jajarannya yang ada ya Bapak. Kami percaya Tuhan melalui mereka Tuhan, Kau pakai ya Bapak untuk membawa Indonesia pulih ya Bapak hari demi hari Tuhan. Juga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk
setiap pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, mulai dari gembala sidang Tuhan beserta wakilnya ya Bapa, juga gembala rayon kami Tuhan, juga wakilnya ya Bapa, dan Tuhan khususnya untuk gembala cabang kami Tuhan di GBI Point Square juga Tuhan, dan juga wakilnya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap pemimpin Tuhan yang sudah Kau urapi, yang sudah Kau pilihkan Tuhan. Mereka Tuhan, kami percaya Kau berikan visi misimu Tuhan bagi gereja-gerejamu ya Bapa, juga Tuhan kami juga yakin Tuhan urapan Tuhan yang boleh mereka terima juga boleh sampai buat setiap kami Tuhan, meskipun Tuhan melalui tayangan online ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah boleh menyaksikan tayangan online ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan melalui tayangan ini Tuhan boleh memberkati, boleh menyembuhkan Tuhan, bahkan boleh memulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan kami siap untuk beribadah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, baik yang ada di mana, dan kita yang ada di studio pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita ada lagi di hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada lagi di hari ini. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu, keluarga semua, kita mau sebelum kita mau melakukan hari ini, bahkan seminggu ini, apapun tugas dan kerja kita, aktivitas kita, saya terlalu percaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yesus selalu ada bersamamu dan bersamaku, dan segala sesuatu yang kita nikmati di dalam Tuhan. Yesus yang berikan kita kekuatan. Puji Tuhan, saya berdoa biarlah semua kita baik-baik saja. Bapak Ibu tetap sehat-sehat, apapun yang terjadi kita tetap bersyukur. Untuk itu mari kita mau berdoa. Bapa kami berterima kasih bahwa kami boleh ada lagi di hari ini. Kami boleh ada kesempatan untuk kami beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Kami berterima kasih Bapa yang baik, ada kesempatan bagi kami untuk kami tetap bersekutu, kami memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga memberkati semua umat-Mu dimanapun semua umat-Mu berada. Kami tahu ada sesuatu yang besar terjadi bagi semua kami. Haleluya, yang kami pagi hari ini yang memuji Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang terjadi, Yesus selalu bersamamu dan bersamaku. Amin. Firman Tuhan selalu ada di dalammu dan di dalamku. Makanya jangan pernah ragu. Ya, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku.
Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan dengan iman, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Dengan-Mu Tuhan kami akan dari apa? Sampai selamanya. Haleluya. Yesus selalu ada bersamamu dan bersamaku. Sebab itu jangan khawatir Bapak Ibu, jangan takut, ada Yesus. Amin. Haleluya. Mari dengan yakin kita mau katakan haleluya. Sama-sama kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Ya, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Dengan-Mu Tuhan kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Amin, amin. Ya, di rumah yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itulah suatu keuntungan waktu kita dalam Tuhan. Yesus selalu ada bersamamu dan bersamaku. Makasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Apapun yang terjadi di luar sana yang begitu besar, tapi kami tahu kami punya Tuhan. Waktu kami datang dengan hati yang sungguh, memuji-Mu, menyembah-Mu, bersyukur dalam segala, ada kekuatan yang baru muncul. Haleluya. Haleluya. Amin. Karalabaya Shakayana. Makasih ya Tuhan. Makasih. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku
Kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat, kami kagum. Oh, Kau Allah yang layak.
Kami kagum melihat karya-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada di hari ini dengan kesehatan, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Apalagi yang harus kami lakukan? Bapa, mari berbicaralah. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami butuh firman. Kami perlu firman untuk kami melangkah berjalan bersama-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Dan kami tahu firman Tuhan ini akan menjadi rema dalam seluruh hidup kami. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Sama-sama Bapak Ibu dan semua kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu di rumah dan semua kita. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Senang sekali boleh berada di tengah-tengah saudara, keluarga besar GBI Rayon 1H. Dan biarlah kita pagi ini boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube di gereja kita ini. Saudara, tema hari ini yaitu hidup dalam kemurahan Tuhan. Saya percaya kita setuju bahwa di tengah-tengah situasi yang belum pasti ini ya, pandemi yang masih ada di tengah-tengah kita, ya kita dalam proses untuk pemulihan. Satu hal yang pasti kita harus selalu merindukan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tahun yang berlalu, tahun yang berat, dan kita boleh melihat bagaimana segala teori yang selama ini kita pegang, pandangan-pandangan, prinsip-prinsip yang mungkin kita percaya di masa lalu, semuanya itu dipatahkan ya, atau gagal semua dengan situasi ini, saudara. Satu hal saya percaya Tuhan mau mengajar kita, supaya kita benar-benar hanya mengandalkan Dia. Dan Alkitab berkata kalau kita mengandalkan Dia, kita berharap kepada Dia, maka pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan, saudara. Pagi ini saya mau mengajak kita membuka Alkitab kita. Mari sama-sama kita lihat di dalam 1 Tawari, pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita mau melihat bagian firman Tuhan ini, di mana kita akan menemukan satu orang di Alkitab yang hidupnya itu mengalami berkat dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sehingga namanya tercatat dengan khusus ya di bagian ini, saudara. Ya, mari kita baca bersama-sama di rumah saudara. Kita baca 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Katakan amin. Saudara, tahun 2005 ya, di salah satu edisi Time Magazine ada satu cerita yang diangkat ya. Jadi artikel di edisi majalah itu tentang satu kejadian yang terjadi di satu provinsi di China, persisnya provinsi Anhui. Nah, di provinsi Anhui itu dikatakan ada sebuah kampung yang bernama Kampung He. Diberi nama Kampung He karena penduduknya itu marganya marga He semua. Nah, ceritanya 1000 tahun yang lampau, ya lebih dari 1000 tahun yang lampau berarti ya. Ada seorang dukun dari kampung lain yang rupanya ada perseteruan dengan kampung itu, yang kemudian melepaskan kutuk terhadap mata air di kampung He itu. Zaman itu mata air hanya ada satu waktu itu. Dan dia mengutuki mata air itu, dia bilang semua orang yang minum dari air ini hanya akan punya anak satu, tidak bisa lebih. Dan saudara percaya tidak percaya, 1000 tahun berlalu, ya kutukan itu berlaku terus. Semua orang yang pernah minum air itu, terutama yang perempuan tentu ya, maka dia hanya bisa punya anak satu, tidak bisa nambah lagi anak kedua. Ya walaupun belum ada pemerintah untuk membatasi jumlah keluarga, tapi anaknya cuma bisa punya satu. Ya, sampai kemudian orang menemukan mata air lain, ya sehingga mereka bisa minum dari sumber air yang lain. Nah, waktu saudara mendengar cerita ini ya, membaca cerita ini,
Kita mungkin berpikir begini, wow, betapa hebatnya kutukan di masa lampau berdampak kepada banyak orang, kepada banyak generasi. Betapa hebatnya peristiwa di masa lampau itu berdampak jauh ke depan dalam kehidupan kampung itu. Berapa banyak di antara saudara juga yang pernah mendengar cerita atau mungkin mengalami satu peristiwa di masa lalu. Peristiwa yang tidak baik, peristiwa yang tidak mengenakkan. Dan itu berdampak jauh ke depan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, tapi lewat cerita yang tadi kita baca, segala teori atau pemikiran itu ya tidak berlaku bagi seorang yang bernama Yabes, saudara. Ya, Yabes boleh punya nama yang tidak baik ya, kurang sedap didengar karena Yabes itu kan artinya sakit. Tapi Yabes percaya bahwa masa lalunya, apa yang dialami di masa lalunya tidak menentukan apa yang akan dialami di masa depannya. Ya, Alkitab berkata bahwa nama Yabes itu kan diberikan oleh ibunya karena waktu ibunya mau melahirkan dia, melahirkan dengan susah payah. Pasti mempertaruhkan nyawa demi lahirnya anak itu. Makanya supaya anaknya ini ingat tentang kejadian itu dikasih nama Yabes. Karena Yabes kan artinya sakit atau kesakitan. Ya, ada dua kemungkinan kenapa mamanya itu kasih nama dia Yabes. Yang pertama supaya anak ini ya ingat-ingat sama orang tuanya betapa orang tuanya susah payah melahirkan dia, ya supaya anak ini jangan lupa diri ya, harus selalu ingat akan apa yang orang tuanya sudah pertaruhkan. Atau yang kedua mungkin merupakan sindiran buat dia ya, bahwa kelahirannya itu sungguh-sungguh menyusahkan, menyakitkan, saudara. Sudah bisa bayangkan waktu Yabes bertumbuh dewasa, lalu kemudian dia berkenalan dengan seorang wanita gitu ya. Halo, namanya siapa? Mungkin ceweknya bilang, nama saya Deborah atau Jessica gitu ya. Kamu namanya siapa? Nama saya Sakit. Sakit apa? Enggak, emang nama saya Sakit. Kata ceweknya, jangan-jangan beneran sakit nih cowok ya. Nah saudara, tapi nama yang merupakan celaan buat dia, ya, sindiran buat dia, atau mungkin kutukan buat dia karena peristiwa di masa lampau itu. Dia rubah justru di hadapan Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan membalikkan kenyataan itu, keadaan itu. Sehingga sungguh-sungguh dikatakan dia justru tidak mengalami kesakitan, tapi dia mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Rahasianya apa? Yabes menerima kemurahan dari Tuhan. Haleluya. Nah saya percaya saudara, kita mungkin hari-hari ini sedang mengalami hal yang mirip-mirip ya. Kita sedang dalam masa yang susah ya. Ya, ada banyak hal-hal yang berat dalam hidup kita hari-hari ini. Penderitaan mungkin, pergumulan, tantangan yang membuat kita susah payah ya menjalaninya. Tapi dengar baik, di dalam Tuhan, apa yang kita alami di waktu yang lalu, apa yang kita alami hari ini, tidaklah menentukan apa yang kita alami di masa depan kita. Yabes tahu persis bahwa Allahnya dia adalah Allah yang memegang masa depannya. Makanya dia gak peduli apa yang terjadi di masa lalu, bahkan nama yang melekat kepada dirinya. Tapi dia berdoa dan ternyata Tuhan melakukan apa yang dia minta. Yaitu supaya Tuhan merubah kehidupannya. Mengalami justru bukan dari apa yang dipikirkan orang, dikatain orang ya. Disebutkan orang terhadap dirinya saudara. Nah sekarang rahasianya ialah bagaimana Yabes bisa mengalami itu ya. Kenapa Yabes yang semata-mata punya nama seperti itu ya, punya pengalaman seperti itu, bisa punya keberanian untuk berdoa seperti itu ya, dan hebatnya Tuhan mengabulkannya pula saudara. Mari kita lihat beberapa kebenaran firman Tuhan. Kenapa Yabes bisa berani berdoa seperti itu dan Allah mengabulkannya. Yang pertama, saya percaya karena Yabes mengenal dengan benar siapa Allahnya. Ini dia kunci yang pertama. Yabes itu tahu persis siapa Allahnya. Saudara, mari perhatikan. Kalau saudara baca kitab 1 Tawari ya, dan 2 Tawari, kitab itu ditulis oleh Ezra ya. Dan kitab itu ditulis setelah orang Israel itu kembali dari pembuangan di Babel. Ya, setelah 70 tahun lebih dibuang ke Babel, mereka kembali. Lalu Ezra menuliskan kembali kitab sejarah ini saudara. 1 Tawari, 2 Tawari. Khususnya yang 1 Tawari ini dari pasal 1
sampai pasal yang ke-9 ya, dia menuliskan ulang riwayat atau silsilah orang Israel. Untuk apa? Ya, maksud saya Ezra menulis itu. Saya percaya untuk dia memberikan semangat, memberikan encouragement kepada sisa orang Israel yang kembali ke tanah perjanjian. Orang-orang Israel yang, maaf ya, mungkin semangatnya tidak seperti dulu. Orang-orang habis dari penjajahan. Ya, generasi yang mungkin dia di antara mereka ada yang melihat kehancuran Israel, ya, lalu dibuang. Sekarang waktu dikembalikan masih hidup, ya. Betapa mereka berjalan mungkin dalam kesedihan, ya, karena pengalaman yang terjadi 70 tahun yang lalu, saudara. Nah, sebab itu Ezra menulis kembali siapa mereka sebenarnya. Ezra menulis bahwa kita nih adalah bangsa pilihan Tuhan. Ezra tulis bahkan dari Adam, Abraham, ya, Raja Daud, raja yang terkenal itu, supaya orang Israel sadar bahwa wow, kita ini memang umat pilihan. Kita punya raja, dulu namanya Daud, bahkan mengalahkan bangsa yang kemarin itu menjajah kita. Nah, saya percaya untuk apa? Supaya bangsa Israel itu bangkit semangatnya. Bahwa hey, kita ini generasi pilihan, umat pilihan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Nah, Yabes, saya percaya juga mengenal Tuhan. Dia tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dia. Bagaimana Allah memilih Abraham, nenek moyang mereka, ya, memilih yaitu Ishak dan Yakub yang menjadi leluhur bangsa mereka, ya. Bagaimana orang-orang tua mereka, bagaimana dipimpin Tuhan, dipelihara Tuhan. Pernah ada di Mesir sebagai budak, tapi kemudian Tuhan turun dan membawa mereka keluar dengan tangan yang perkasa di bawah pimpinan Musa. Bagaimana Yabes membaca bahwa Allah membelah Laut Merah sehingga bangsanya itu berjalan di laut yang kering, dan banyak cerita-cerita yang luar biasa itu. Jadi Yabes punya kepercayaan, punya iman yang luar biasa bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang dahsyat. Makanya dia berdoa, saudara. Saya percaya dia berkata begini, Tuhan, tidak peduli apa yang aku alami di masa lampau. Tidak peduli apa yang aku alami hari ini. Tapi yang pasti aku tahu, you are God who holds my future. Engkau Tuhan yang memegang masa depanku. Apa yang mustahil bagimu? Laut aja bisa dibelah, ya, dan sebagainya. Apalagi hanya untuk menolong hidupku, saudara. Makanya dia berdoa. Nah, saya percaya hari-hari ini Tuhan tuh mau kita tuh menguatkan iman kita. Dengan sungguh-sungguh yaitu berusaha mengenal dia. Ini waktu-waktu yang paling luar biasa, saudara-saudara, ya. Kita banyak di rumah, kita banyak mengurangi aktivitas di luar. Supaya apa? Supaya kita banyak belajar mengenal Tuhan. Sebab itu saya mau bilang jangan pernah berhenti baca Alkitab. Jangan kasih kendor baca Alkitab, ya. Baca Alkitab tiap hari. Jangan kasih kendor yang namanya ikut ibadah YouTube seperti ini. Ya, di gereja kita ini, saudara. Jangan tinggalkan itu pertemuan-pertemuan ibadah Zoom, di Cool, atau di, ya, yang membuat kita semakin mengenal Tuhan. Ya, supaya kita selalu ingat dan kita tahu siapa kita di dalam Dia. Bahwa kita ini punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bahkan sudah mati untuk tebus dosa kita. Dia bangkit supaya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak pernah sendiri, saudara. Kita melayani, kita mengikuti Allah yang perkasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bangkitkan iman kita hari-hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu, saya percaya kenapa Yabes berani berdoa seperti itu. Karena Yabes percaya bahwa masa depannya tidak ditentukan oleh masa lalunya, saudara. Ya, Yabes yakin betul bahwa apa yang terjadi di masa lampau, apa yang terjadi dalam kehidupannya di masa lampau, ya, peristiwa, kejadian, ya, itu sama sekali tidak menentukan masa depan dia. Dan kita juga mesti yakini itu. Bukan masa lalu kita yang menentukan masa depan kita. Bukan perkataan orang yang menentukan masa depan kita. Bukan kejadian-kejadian, peristiwa, apapun yang terjadi yang menentukan masa depan kita. Tapi sekali lagi saya mau katakan yang menentukan masa depan kita adalah
Tuhan kita, firman-Nya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib, itu yang menentukan masa depan saya dan saudara. Saya ingat ada cerita di dalam kitab Perjanjian Baru ya, di dalam satu Injil Markus, persisnya Markus pasal 10. Saya percaya sudah pernah membaca cerita ini ya, yaitu di Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Saudara akan menemukan satu cerita bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan seorang yang buta dari lahir. Dari lahir sudah buta. Udah gitu gedenya jadi pengemis. Namanya Bartimeus. Orang yang sama sekali tidak dipandang, tidak diingat, tidak diperhatikan orang. Makanya Alkitab hanya berkata dia itu disebut Bartimeus. Bartimeus itu kan bukan nama orang. Ya, Bar itu artinya anak, Timeus itu baru nama orang. Nah, berarti dia anaknya Timeus. Jadi bapaknya yang orang tahu. Oh, ini anak Timeus. Namanya siapa? Enggak tahu. Cuma tahu nama bapaknya aja. Dia punya masa lalu yang tidak baik, saudara. Lahir buta, miskin, sehingga jadi pengemis. Tapi hari itu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, hari itu dia melewati rute ke Yeriko. Hanya satu kali Tuhan Yesus ke Yeriko dalam pelayanannya ya selama 3,5 tahun. Dan di Yeriko kita tahu ada 2 cerita yang luar biasa terjadi. Satu waktu dia masuk dan yang kedua waktu dia mau keluar dari kota Yeriko. Waktu dia masuk dia ketemu dengan Sakeus dan terjadi pemulihan dalam kehidupan Sakeus. Dan waktu dia mau keluar, ya orang dikatakan berbondong-bondong menyertai Yesus. Ya waktu dia berjalan keluar dari kota Yeriko, mau melanjutkan ke Yerusalem. Nah di situ ada pengemis buta ini yang mendengar akan hal itu. Sudah di pinggir jalan dia berseru kepada Tuhan. Ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak memanggil Tuhan, saudara. Dan akhirnya kita berkata Tuhan Yesus berhenti dan menanyakan orang yang berteriak itu. Dan tentu sudah tahu, Yesus manggil dia dan menyembuhkan dia. Nah coba ingat lagi cerita itu. Coba saudara bayangkan ya, apakah di Yeriko yang buta itu cuma Bartimeus? Apakah di Yeriko yang mengalami sakit, penyakit itu cuma Bartimeus? Pasti banyak orang sakit di kota itu. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan hanya berhenti kepada orang yang berseru kepada dia. Yang memanggil dia, saudara. Nah saya percaya ini punya pengertian rohani buat saya dan saudara ya. Bahwa Tuhan sanggup merubah masa depan kita. Kalau kita mau datang kepada dia, kalau kita mau berseru kepada dia, lewat doa-doa kita, saudara. Banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan. Semua orang Kristen pasti percaya. Tapi berapa banyak yang mau berseru kepada Tuhan. Supaya Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah inilah yang saya percaya yang disebut doa. Ya. Kita mesti berdoa kalau ingin merubah masa lalu kita. Kita tidak bisa cuma ya whatever will be lah. Ngeflow aja. Kita punya satu kekuatan yang dahsyat. Yaitu doa orang benar. Yakobus 5:16 berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita punya senjata, kita punya kekuatan yang dahsyat. Cuman kadang-kala kita tuh lupa menggunakannya, saudara. Nah tapi mari kita belajar, saudara. Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yabes berkata, Tuhan aku boleh punya nama sakit. Tapi aku berdoa. Biar sakit itu justru tidak pernah aku alami. Malapetaka kesusahan itu tidak aku alami. Justru aku diberkati oleh Engkau berlimpah-limpah. Dan Allah melakukannya. Kenapa? Dia berdoa sungguh-sungguh. Bartimeus, dia berseru. Nah karena Tuhan Yesus lewat depan dia, ibaratnya cuma jarak mungkin berapa meter ya dia berseru. Nah kalau kita kan berarti berdoa dong. Karena Tuhan Yesus ada di sorga. Ya, kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Seorang penulis perjanjian lama, buku-buku perjanjian lama maksud saya. Ya, seorang ahli ya, teolog bernama J. Wesley Brill. Dia berkata begini, kenapa katanya kita tuh harus berdoa sungguh-sungguh? Karena dengan doa, kita sedang menggerakkan tangan Allah yang menggerakkan dunia. Saya ulangi, dengan doa kita sedang menggerakkan tangan Allah yang menggerakkan dunia. So Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita.
Tapi kita mesti minta sama Tuhan, mesti berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan yang jadi penentu di sini bukanlah bagusnya doa kita, saudara, panjangnya doa kita, indahnya kata-kata doa kita. Tapi saudara mesti sadar, doa kita itu dijawab, ya. Doa kita itu berkuasa karena yang mendengarnya adalah Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bartimius berseru, hidupnya diubahkan. Semenjak hari itu, hidupnya tidak sama lagi, saudara. Wow, luar biasa karena dia disembuhkan oleh Tuhan. Karena dia berseru dan Tuhan melakukan mujizat dalam hidupnya. Saya percaya hari-hari ini, di tengah-tengah situasi dan kesulitan, waktu kita berseru kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti bekerja, memulihkan, memberkati, ya, menolong saya dan saudara, memberikan mujizat dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, mari perhatikan ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9 dari pembacaan kita tadi dikatakan begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi Yabes lebih dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Tuhan. Jadi yang ketiga itu begini. Sebelum saya masuk poin yang ketiga ya. Jadi memang Yabes itu spesial ya. Dia mendapat kemurahan dari Tuhan sehingga dia dimuliakan oleh Tuhan. Oke? Nah pertanyaannya, kenapa kok Yabes dapat kemurahan Tuhan itu? Dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, daripada yang lain. Saya percaya ini kunci yang ketiga. Kenapa Yabes dimuliakan oleh Tuhan? Yang pertama karena dia mengenal Allahnya. Yang kedua karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena dia tahu bahwa masa lalunya tidak menentukan masa depannya. Tapi ini yang ketiga, Yabes dimuliakan oleh Tuhan. Karena Yabes hidupnya pasti memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, Yabes tahu persis hukum tabur tuai. Bahwa kalau dia mengasihi Tuhan, maka dia pasti akan menerima kasih Tuhan. Kalau dia memuliakan Tuhan, maka hidupnya pasti dimuliakan oleh Tuhan. Dan itu yang saya percaya Yabes lakukan. Yabes hidup untuk memuliakan Tuhan. Yabes tahu persis apapun yang dia miliki sekarang dia harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan karena hidupnya memuliakan Tuhan, tidak heran Tuhan mengangkat dia, Tuhan memuliakan dia. Saudara, kunci yang ketiga kalau saudara ingin hidup dalam kemurahan Tuhan, biarlah kita semua itu hidup memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, saudara. Mari muliakan Tuhan dengan tenaga kita, dengan pelayanan kita. Jangan berhenti melayani justru di tengah-tengah situasi seperti ini. Saya mengalami dan saya melihat banyak orang sekarang mundur dari pelayanan. Nggak mau pelayanan lagi, nggak mau bantu-bantu lagi. Karena ya mau ngapain Pak, orang lagi susah katanya. No, justru kita harus tetap melayani Tuhan. Apa yang kita bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan? Maka percayalah kalau kita tetap setia melayani Dia, Tuhan juga akan setia memelihara hidup kita. Layani Tuhan, muliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Mungkin kita punya harta, ya, kita punya berkat untuk orang lain. Maka dengar baik, kalau kita mau diberkati Tuhan, pastikan hidup kita juga jadi berkat buat orang lain. Hari-hari ini kita harus tetap memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dengan kita. Supaya kita boleh menerima yang baru dari Tuhan. Supaya kita boleh menerima berkat yang baru dari Tuhan. Ya, jangan tahan-tahan, jangan simpen-simpen. Kalau memang kita bisa jadi berkat, saudara. Amin, saudara. Ya, ingat jadi berkat itu kan luas sekali. Perhatian kita, pertolongan kita, ya, pemberian kita. Karena dengar baik, apa yang kita tabur itu semuanya benih di mata Tuhan yang pada akhirnya mendatangkan tuaian buat hidup saya dan saudara. Ya, Yabes dimuliakan oleh Tuhan karena memang hidupnya memuliakan Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita memuliakan Tuhan, artinya kita mengasihi Tuhan, maka kita akan punya keberanian untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan, saudara. Nah, kalau saudara hidupnya itu, maaf ya, hidupnya tidak memuliakan Tuhan, hidupnya jauh dari Tuhan. Masa-masa seperti ini malah meninggalkan Tuhan, malah undur, kecewa, dan sebagainya. Saudara pasti tidak akan punya keberanian untuk berdoa. Jangankan minta, mau berdoa aja gak berani. Karena saudara tahu hidup saudara hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka saya percaya saudara punya keberanian. Roh Kudus pasti akan berikan keberanian untuk saudara meminta kepada Tuhan. Nah, bicara soal meminta, saya mau tutup dengan cerita ini. Mari kita buka
beberapa ayat yang terakhir, Keluaran pasal yang ke-33, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Keluaran pasal 33, ayat yang ke-15 sampai pasal yang ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Perikopnya berjudul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Jadi ini peristiwa ketika bangsa Israel sedang mengembara di padang gurun ya. Masih beberapa lama setelah mereka meninggalkan tanah Mesir ya. Dan ternyata banyak hal yang terjadi ya. Mereka baru sampai di Gunung Sinai aja udah banyak hal yang tidak enak terjadi karena pemberontakan bangsa Israel, karena sungut-sungut mereka. Ini baru 2 tahun saudara ya. Masih lama ya. Lalu akhirnya artinya Musa berdoa kepada Tuhan. Musa meminta sesuatu kepada Tuhan untuk dia boleh tetap memimpin bangsa itu menuju tanah perjanjian. Nah ini doanya saudara. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Saya baca buat saudara. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanmu dan aku mengenal engkau. Saudara, sebelum lebih jauh memimpin bangsa Israel, Musa berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup. Aku minta kasih karuniamu katanya. Apa yang membedakan aku bangsa ini dengan bangsa-bangsa lain? Kecuali aku mendapatkan kasih karuniamu. Maka Tuhan berkata, karena kamu yang berdoa minta, aku beri kasih karunia. Saudara, kata kasih karunia itu di perjanjian lama, kalau sudah lihat bahasa aslinya itu dipakai kata han atau hanan. Ya. Orang Israel kasih karunia itu bilangnya hanan. Hanan itu sebenarnya punya 3 arti saudara ya. Yang pertama tentu kasih karunia, yang kedua belas kasihan. Tapi yang ketiga, hanan itu persis bahasa Indonesia, cuma beda dikit, yaitu kenan ya atau favor, perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah Musa minta itu sama Tuhan, Tuhan aku minta kemurahanmu, your favor, perkenananmu, kasih karuniamu. Kalau enggak aku enggak mau jalan katanya. Kata Tuhan, karena kamu yang minta, aku beri. Sebab itu saya percaya saudara ini yang harus kita lakukan. Ini tidak kalah penting dengan nomor 1, nomor 2. Yaitu kita harus berdoa minta perkenanan Tuhan. Ya, dan kita akan berani minta perkenanan Tuhan karena kita tahu hidup kita tuh memuliakan Tuhan. Saya berdoa, biar saudara tiap hari minta sama Tuhan perkenanan Tuhan dan Tuhan melakukannya dalam hidup kita. Belas kasihan, kemurahannya, kasih karunia-Nya dicurahkan berlimpah-limpah untuk supaya kita boleh melewati masa-masa ini dan keluar sebagai pemenang. Oleh kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan saja, kita pasti akan jadi umat Tuhan yang kuat dan bertindak dan keluar sebagai pemenang di akhir zaman ini. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biar di tengah-tengah situasi kami saat ini, kami tetap hidup dalam kemurahan Tuhan. Karena kami mengenal Allah kami, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apa yang Engkau tidak bisa lakukan buat kami? Engkau bahkan bisa membuat diri tidak ada menjadi ada. Apalagi hanya memulihkan kami, menolong kami. Tuhan, berkaryalah. Berkaryalah dalam hidup kami. Kami percaya kuasa Tuhan tidak kurang-kurang dalam kehidupan kami. Engkau sanggup memelihara kami, menolong kami. Dan kami percaya apapun yang kami alami di masa lampau, di masa kini, sama sekali tidak menentukan masa depan kami. Masa depan kami adalah sesuai dengan janji firman-Mu. Adalah masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang penuh damai sejahtera. Itu bagian kami orang percaya. Dan Tuhan, biarlah hari-hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Dengan apa yang kami miliki, kami mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami mau hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat ya Tuhan bagi orang lain.
karena Engkau sudah sangat memberkati kami. Dan kami percaya janji-Mu Tuhan Yesus. Engkau pasti mengangkat kami, Engkau pasti menolong kami. Karena Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati gereja-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kalau ada yang sakit, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang sedang berat, Tuhan berikan kelegaan saat ini, kekuatan yang baru. Tuhan berikan kami pengharapan yang baru. Karena kami melayani Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Kristus Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat ini tercurah menyertai-Mu, memberkati-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan permai untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.